ونستغفره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak ada kata yang pantas ulun dan pian ucapkan berataan yang harus selalu kita ingat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus selalu disyukuri adalah nikmat keimanan kepada Allah, nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmat diberikan taufik untuk senantiasa berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih besar kenikmatan ya, melainkan kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berusaha berada di atas jalan yang benar, istiqamah di atas jalan salafus salih sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan yang demikian. Amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang demikian. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas satu tema yang ulun yakin guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sudah sering menyebutkan tema yang satu ini. Tapi ini adalah tema di antara tema-tema yang selalu harus diingatkan kepada kaum muslimin, yang selalu harus diulang-ulang terkait dengan hal tersebut. Terlebih-lebih ya, ketika banyaknya sekarang syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh para penyeru-penyeru yang melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengaburkan di antara bainal haqqi wal batil, di antara kebenaran dan kebatilan, dan membungkusnya sebagai sesuatu yang terlihat benar ya. Maka tema ini adalah tema yang di antara tema-tema akidah yang perlu selalu harus diingatkan kepada kaum muslimin. Tidak cukup 1-2 kali, tidak cukup 1-2 kali, tapi harus selalu senantiasa diingatkan sebagaimana perkara-perkara akidah yang lain ya, atau sebagaimana perkara tauhid yang harus selalu diingatkan kepada kaum muslimin. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah besar adalah seorang itu berusaha untuk istiqamah mempelajari akidah yang hak, akidah yang benar ya, agar dia bisa membedakan ketika datang kepadanya fitnah, ketika muncul pada dirinya fitnah ya, di hadapannya ada fitnah ya, maka dia bisa membedakan biidznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, ilmu yang ada ya, bisa membedakan antara al-haq wal batil ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang as-sam'u wa ta'ah ala wulatil umur, pembahasan tentang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ini adalah perkara di antara perkara-perkara penting yang harus selalu diingatkan ya. Kita ulun yakin kita seberataan sudah mempelajarinya, membacanya, tapi izinkan kita membaca lagi agar semakin kuat dan tidak goyah ketika bertemu atau terhampar pada kita fitnah syubhat. Maka biidznillahi ta'ala dengan pertolongan Allah kita mudah ya biidznillah melewati fitnah tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mendengar ya dan taat kepada pemimpin kaum muslimin itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab-kitab para ulama yang berkaitan tentang hal tersebut. Maka ini sudah dijelaskan terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dihilang-hilangkan. Begitulah adanya sebagaimana Rasul SAW mengabarkan kepada kita. Maka
Ulun akan sebutkan beberapa yang disebutkan oleh para ulama, penjelasannya agar kita semakin kuat dan semakin ingat bahwa ini adalah akidah yang benar, bahwa ini adalah jalan yang benar, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah, meskipun banyak nanti para dai, orang-orang yang akan menyeru menyelisihi dari akidah yang ini, maka kita harus yakin ini adalah akidah yang benar. Akidah yang benar. Ulun nukil di antara perkataan para ulama, ya, mereka mengatakan hafizahumullah wa rahimahumullah, min usuli ahli sunnah ta'atu ulatil umur. Di antara pondasi ahli sunnah adalah mentaati pemimpin kaum muslimin. Di antara pondasi ahli sunnah itu adalah mentaati pemimpin kaum muslimin. Wassabru ala jawrihim wa dhulmihim, dan bersabar di atas kezaliman mereka, ya, meskipun mereka berbuat kezaliman, kejahatan. Wa tarkul khuruji alaihim, dan tidak boleh memberontak, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Wa anna ta'atahum innama takunu fi ghairi ma'siyatin, dan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu terikat dengan selain pada maksiat, ya, selain daripada maksiat. Berarti apabila pemimpin kaum muslimin itu memerintahkan, seandainya memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditaati. Ada satu ibarah yang bagus dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Fa in amara al-hakimu bi ma'siyatin fala yusma'u lah. Ini kebalikan dari yang tadi. Kata beliau hafizahullah taala, apabila pemimpin kaum muslimin, ya, itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat maksiat, tidak boleh didengar. Bal yajibu ayyu'sa fi hadzal amr, bahkan wajib untuk dimaksiati di perkara ini, ya, di perkara ini. Walakin la yushra'ul iftiyatu 'alaihi wal khuruj li ajli hadhihi al ma'siyah kama sayati. Akan tetapi tidak disyariatkan untuk memberontak keluar dari ketaatan kepada mereka dikarenakan satu maksiat ini. Subhanallah. Jadi kaidah umum, ya, mendengar dan taat pada selain dari maksiat. Apabila ada satu maksiat, maka wajib bagi kita untuk tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Akan tetapi tidak dibolehkan bagi kita untuk memberontak dari mereka disebabkan satu kemaksiatan ini. Ya, Pak, ya? Ini adalah kaidah besar yang ditanamkan oleh Rasul SAW kepada para sahabatnya, kemudian sampai kepada kita melalui lisan-lisan para ulama. Ya, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ulun ingin membaca dari kitab, ya, Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, karangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Itu kumpulan-kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Ulun akan baca, ya, pertanyaan nomor 18 terkait dengan, ini masih terkait dengan pembahasan kita. Ada pertanyaan yang masuk kepada beliau atau yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ma huwal manhajus sahihu fil munasahah? Apa itu manhaj yang benar terkait dengan menasihati pemimpin? Bagaimana manhaj yang benar, wahai Syekh, terkait dengan menasihati pemimpin? Apakah tidak boleh menasihati pemimpin? Pak, jawabannya boleh. Tapi bagaimana? Ya, bagaimana tariqah yang benar, metode yang benar di dalam menasihati pemimpin? Karena ini masuk di dalam perkara as-sam' wa ta'ah tadi. Wa khasatan munasahatul hukam. Pertanyaannya tadi disambung secara khusus adalah menasihati para pemimpin ini tadi. Ahwa bitashhiri 'alal manabir biaf'alihim al-munkarah. Apakah dengan menyebarkan keburukan-keburukan mereka di mimbar-mimbar, ya? Am munasahatuhum fis-sir, ataukah menasihati mereka di dalam asir, yaitu berdua-duaan, tidak di hadapan khalayak? Arju tawdihal manhajis sahihi fi hadhil mas'alati. Maka aku mengharapkan kepada engkau, wahai Syekh, untuk menjelaskan manhaj yang benar di dalam permasalahan ini. Di dalam permasalahan ini. Di sini bagus sekali. Ulun akan baca, mudah-mudahan banyak kita akan ambil manfaatnya. Kata Syekh hafizahullah taala, ya. Tadi pertanyaannya tentang apa, Pak? Bolehkah seorang itu menasihati pemimpin? Ya. Anggaplah pemimpin itu melakukan kesalahan,
Bolehkah seorang itu menasihati pemimpin dan bagaimana cara yang benar? Ya, maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau menekankan dengan sebuah penekanan yang baik. Al-ismatu laysat li ahadin illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan, kemaksuman, maksum dari dosa, dari kesalahan, itu tidak didapatkan kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diyakini dulu. Bahwasanya kemaksuman, ya, tidak terjatuh kepada kesalahan, maksudnya maksum, ya, insyaallah sudah diketahui, itu tidak didapatkan kecuali pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal hukamul muslimuna basyarun yukhti'un. Ini yang harus kita pahami, Pak. Bahwasanya pemimpin kaum muslimin, mereka itu manusia yang bisa melakukan kesalahan. Ini satu dulu. Pemimpin kaum muslimin itu adalah manusia biasa yang mereka bisa melakukan kesalahan. Wala syakka anna indahum akhta wa laysu ma'sumin. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mereka para pemimpin kaum muslimin pasti salah, pasti melakukan kesalahan, dan mereka bukanlah orang yang maksum. Ya, ini harus diyakini. Ya, berarti kita tidak juga ghulu, ya, bahwasanya pemimpin kaum muslimin itu pasti seperti malaikat, tidak melakukan kesalahan. Ya, bahkan mereka tidak maksum. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka mungkin terjatuh kepada kesalahan. Lakin la nattakhidhu min akhta'ihim majalan litashhiri bihim wa naz'il yadi min ta'atihim. Akan tetapi tidak boleh bagi kita untuk menjadikan kesalahan-kesalahan mereka sebagai sebuah kesempatan untuk menyebarkan aib-aib mereka. Ya Pak, ini gara-gara karena wah ini jatuh, mumpung ini jatuh kepada kesalahan, ya, kita sebarkan aib-aib mereka, ya, dan mencabut tangan ketaatan dari mereka. Tidak boleh. Hatta wa in jaru, bahkan meskipun mereka itu berlaku sewenang-wenang, Pak. Ya Pak, ya? Ini diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Kemudian kata beliau, wa in zalamu, meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berbuat zalim, hatta wa in asau, bahkan sampai pun mereka melakukan maksiat, malam ya'tu kufran bawahan, selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata. Kama amara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada atau perintahkan kepada kita. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, harus diakui, harus dipahami bahwasanya pemimpin pasti melakukan kesalahan. Pasti itu, Pak, ya. Akan tetapi, ya, kita tidak boleh menjadikan kesalahan mereka sebagai ajang untuk menyebarkan aib mereka. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, dan menjadi ajang untuk melepaskan ketaatan dari mereka. Misalkan sebuah orang pemimpin melakukan satu kesalahan ini menjadi ajang untuk kita melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka. Ini tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Dari sini nanti akan muncul satu syubhat, ya, akan muncul satu syubhat yang nanti akan kita sebutkan bantahannya dari para ulama, ya Pak, ya, terkait dengan ini. Di antara syubhatnya, ini ulun bacakan dari kitab Idhah Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullah, ya, yang disyarah oleh Syekh Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Di antara syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ingin tidak mentaati pemimpin kaum muslimin disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan, di antaranya kata mereka, ba'dun nasi yafhamul hadis, sebagian manusia itu memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya, hadis ini dipahami oleh mereka dengan pemahaman yang salah. Annal imama idza amara bi ma'siyatin tasqutu ta'atuhu bil kulliyah. Ini syubhat. Bahwasanya seorang imam, seorang pemimpin, apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka jatuh ketaatan kita seluruhnya kepada mereka. Bisa dipahami, Pak? Ini kata mereka, apabila seorang pemimpin memerintahkan kepada kita melakukan kemaksiatan, maka kata mereka berdasarkan hadis ini tadi, jatuh ketaatan kepada mereka secara seluruhnya.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila pemimpin memerintahkan kepada kita kemaksiatan, boleh ditaati atau tidak, Pak? Tidak boleh. Berarti kalau seperti itu kata mereka, jatuh ketaatan kita secara seluruhnya kepada pemimpin tersebut. Nah, ini syubhat. Ini syubhat. Nanti akan dibantah sendiri oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak sekalian dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pegangan kita yang selalu harus kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jangan dengarkan orang-orang para dai-dai yang mereka mengatakan ya ini dan itu. Peganglah kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Nanti akan dibantah sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi apa syubhatnya, Pak? Jatuh ketaatan kita apabila seorang pemimpin melakukan kemaksiatan atau memerintahkan maksiat. Karena Rasul SAW mengatakan la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Mereka berdalil, Pak. Berdalil. Mereka berdalil. Makanya tidaklah satu kelompok di antara firqah-firqah sesat kecuali mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Pak, ya? Tidaklah satu kelompok di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dari pemahaman salafus saleh kecuali mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita geser sedikit dulu. Oleh sebab itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, apabila pian lihat di dalam usul sunnah Imam Ahmad rahimahullah, ketika kita pertama kali membuka usul sunnah Imam Ahmad, apa kata beliau? Usulus sunnati indana. Pondasi sunnah di sisi kami. Apakah beliau mengatakan Al-Quran dan Sunnah? Apakah itu, Pak? Tidak. Yang belajar, yang sudah membaca usul sunnah pasti mengatakan tidak. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad, Pak, rahimahullah, usulus sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Justru kata Imam Ahmad rahimahullah, pondasi sunnah di sisi kami, beliau tidak mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi beliau justru mengatakan pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang berada di atasnya para sahabat. Kenapa, Pak? Karena setiap firqah di antara firqah-firqah sesat pasti mereka akan berdalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahaman siapa yang mereka bawa, Pak? Pemahaman mereka sendiri. Mereka tidak merujuk kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka datanglah Imam Ahmad menegaskan di antara pondasi ahli sunnah berpegang kepada pemahaman para sahabat. Ya, Pak, ya? Maka pegang ini, Pak. Pegang Al-Quran dan Sunnah dipahami pemahaman oleh pemahaman para sahabat. Maka lihat kata beliau Syekh Umar Bazmul hafizahullah taala, beliau bantah syubhatnya. Syubhatnya tadi apa, Pak? Bahwasanya seorang pemimpin apabila memerintahkan kepada kemaksiatan, gugur ketaatan kita secara apa, Pak? Total. Satu kali mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka gugur ketaatan kita secara total. Bismillah. Berdasarkan hadis tadi. Maka kata Syekh Umar Bazmul hafizahullah, fa aqulu la, aku katakan ini salah. Kata beliau, tasqutu ta'atuhu fitil kal ma'siyati faqat. Yang benar adalah gugur ketaatan kita kepada perintah yang di dalamnya ada maksiat saja. Bisa dipahami, Pak? Gugur ketaatan kita sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tadi di dalam Syarh Sunnah, Syarah Sunnah, ya. Gugur ketaatan kita kepada pemimpin di dalam perintahnya yang mengandung maksiat saja. Gugur, Bang. Ini yang masuk di dalam hadis Rasul SAW tadi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nanzi ayadan min ta'atin fi ghairi dzalika min awamiri. Akan tetapi tidak boleh kita melepaskan tangan ketaatan kepada pemimpin selain daripada hal tersebut. Misalkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada 10 perkara, 2 diantaranya adalah maksiat kepada Allah. Harus ditaati tidak, Pak? Tidak boleh, Pak. Kalau ada memerintahkan seorang pemimpin, ya, memerintahkan kaum muslimah untuk membuka auratnya, boleh diikuti, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh didengar, tidak boleh ditaati. Tapi pertanyaannya, dari 10 perkara tadi, apakah 8 yang lain gugur? Syubhat mereka adalah gugur.
Karena ada hadis tadi, Pak. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dalam 10 perkara 2 maksiat, 8-nya gugur ikut semua, kata mereka. Maka jawabannya tidak demikian. Yang gugur adalah ketika pemimpin tersebut memerintahkan kepada maksiat itu saja. Dalilnya adalah di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, memiliki bab, ya, Kitabul Imarah. Kitab yang terkait dengan di dalam Sahih Muslim, kitab Imarah, yaitu kepemimpinan. Di situ Imam Muslim menyebutkan tentang riwayat-riwayat seorang itu wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Kata Rasul SAW, sebaik-baik a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang mereka itu mencintai kalian dan kalian juga mencintai mereka. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dan sebaik-baik pemimpin itu, kata Rasul SAW, adalah yang mereka mendoakan kalian dengan kebaikan dan kalian akan mendoakan mereka dengan kebaikan pula. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk pemimpin itulah mereka yang kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian mencela mereka, melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ini seburuk-buruk pemimpin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf?" Ya Rasulullah, kalau begitu bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang? Maksudnya apa, Pak? Memberontak, tidak lagi taat kepada mereka. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, "La ma aqamu fikumus shalah." Tidak, selama mereka masih mendirikan salat. Tidak boleh diberontak. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin kita zahirnya terlihat salat atau tidak, Pak? Zahirnya terlihat salat. Alhamdulillah. Ya. La ma aqamu fikumus shalah. Ya, tidak, kata Rasul SAW, selama mereka menegakkan salat. Nah, ini syahidnya, bantahannya. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu. Apabila kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, berarti dari maksiat yang dilakukan oleh pemimpin. Ini kata Rasul SAW. Apabila kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, fakrahu amalahu. Kata Rasul SAW, bencilah perbuatannya tersebut. Wala tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan sekali-kali, kata Rasul SAW, kalian melepas tangan ketaatan dari mereka. Ini siapa yang mengatakan, Pak? Rasul SAW. Berarti kalau ada pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan, fakrahu amalahu, benci perbuatannya. Dia membolehkan seorang itu, misalkan ada pemimpin membolehkan LGBT, waliyadzubillah, misalkan saja, atau membolehkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, fakrahu amalahum. Ya, bencilah perbuatan mereka, tapi jangan melepaskan tangan ketaatan dari mereka. Berarti terbantahkan, tidak, Pak? Terbantahkan. Karena syubhat mereka tadi mengatakan, ya, ketaatan kita kepada mereka jatuh secara total. Maka jawabannya dibantah oleh hadis Rasulullah SAW. Yang jatuh adalah apabila perintah tersebut menyimpang, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya, yakni la tuti'uhu fil ma'siyati wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan kalian taati pada maksiatnya dan jangan kalian mengangkat tangan ketaatan dari mereka dari perkara-perkara yang lain, ya Pak, ya? Dari perkara-perkara yang lain. Itu diantara syubhat yang sering dilontarkan oleh mereka, orang-orang yang membenarkan memberontak dari pemimpin kaum muslimin. Di sini disebutkan, ya, sahibul akidah at-tahawiyah terkait akidah ahli sunnah. Bagaimana akidah ahli sunnah? Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kami tidak berkeyakinan untuk bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin meskipun mereka itu melampaui batas.
wala nad'u alaihim, dan tidak boleh mendoakan keburukan kepada mereka. Ya, Pak, ya? Wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Ini kata beliau, tidak boleh melepaskan tangan ketaatan dari mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wajal, dan kami memandang berkeyakinan mentaati pemimpin itu termasuk di antara mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang tidak maksiat. Malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, ya? Dilarang memberontak. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fa inna sabra ala ta'atihim jam'un lil kalimah, karena sesungguhnya bersabar di atas ketaatan kepada pemimpin itu adalah mempersatu kalimat kaum muslimin. Wa wihdatun lil muslimin, adalah persatuan bagi kaum muslimin. Wa himayatun li biladil muslimin, dan penjagaan kepada negeri-negerinya kaum muslimin. Berarti, Pak, setidak-tidaknya ketika seorang itu mentaati pemimpin kaum muslimin, maka itu adalah simbol persatuan kaum muslimin. Bahkan itu justru adalah penjagaan kepada negeri-negeri kaum muslimin, dan itu adalah bentuk menjaga agar seorang itu tidak tercerai-berai. Ulun akan membawakan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ketika Imam Ahmad rahimahullah didatangi para murid-murid beliau yang jumlahnya banyak, ya, terkait, ya, murid-muridnya Imam Ahmad itu bertanya kepada Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, ketika itu terkena fitnah khalqul Quran yang disandarkan kepada beliau, yang disandarkan di zaman beliau, yaitu fitnah Al-Quran adalah makhluk. Kita sudah ma'ruf ceritanya, ya. Maka datang murid-murid beliau yang banyak meminta fatwa kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sudah sedemikian mengerikannya pemimpin ketika itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kriminalisasi para ulama itu betul-betul dihinakan, dicambuk dan lain sebagainya. Sudah betul-betul zalim tidak itu, Pak? Zalimnya luar biasa. Maka datang mereka kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk menanyakan kepada beliau, bolehkah kami menentang mereka? Bolehkah kami keluar dari ketaatan kepada mereka? Padahal sudah zalim ini, Pak. Sudah benar-benar zalim atau tidak, Pak? Sudah benar-benar zalim. Tapi apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Ini perkataan emas. Lihat bagaimana praktek para salaf di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka, murid-muridnya Imam Ahmad meminta agar diperbolehkan, diizinkan untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin, maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Alaikum bil inkari fi qulubikum, wajib bagi kalian untuk tetap mengingkari dengan hati-hati kalian. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah, wajib bagi kalian untuk tetap mengingkari dengan hati-hati kalian kezaliman mereka. Wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan kalian melepaskan tangan ketaatan dari mereka. Ini siapa yang bilang, Pak? Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad mampu tidak, Pak? Memiliki masa yang besar ketika itu. Memiliki masa yang besar. Kezaliman sudah di depan mata. Ketika datang murid-muridnya yang banyak, ya, untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Kalau begitu ayo kita siapkan bala tentara untuk keluar dari ketaatan kepada mereka. Ternyata tidak. Imam Ahmad justru mengatakan alaikum bil inkari fi qulubikum, wajib bagi kalian untuk tetap mengingkari di dalam hati-hati kalian kemungkaran yang ada pada pemimpin. Nanti akan ada pembahasannya terakhir, tetap diingkari. Maka kata Imam Ahmad, diingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan kalian melepaskan tangan ketaatan dari mereka. Kemudian kata Imam Ahmad, wala tasyuqqu 'asal muslimin, jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Subhanallah. Berarti orang-orang yang memberontak kepada kaum muslimin itu justru pada hakikatnya memecah belah barisan kaum muslimin. Ini wasiat para salaf. Bahkan makanya Imam Ahmad mengatakan wala tasyuqqu asal muslimin, jangan memecah barisan kaum muslimin. Wala tazbiqu dima'ahum wa dima'akum wa dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, jangan kalian menumpahkan darah-darah kaum muslimin dengan darah-darah kalian sendiri. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah.
Jangan memecah belah barisan kaum muslimin, jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah, unduru fi akibati amrikum, lihatlah kepada akibat perbuatan kalian. Imam Ahmad suruh apa, Pak? Sabar. Ya, as-sam'u wa ta'ah. Ya, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi, tetap dengar, tetap taat meskipun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang budak itu, Pak. Ya, apakah mereka bisa naik kepada tampuk kepemimpinan? Budak, Pak. Apakah mereka bisa naik kepada tampuk kepemimpinan? Jawabannya tidak. Berarti ketika budak masuk kepada tampuk kepemimpinan, berarti mereka melalui jalan-jalan yang ilegal. Itu pun tetap diperintahkan oleh Rasul SAW untuk mendengar dan taat. Ini diaplikasikan oleh para ulama. Diaplikasikan oleh para ulama. Lihat bagaimana para ulama betul-betul memegang sunnah Rasul SAW. Maka ini harus diulang-ulang, Pak. Lebih-lebih sekarang muncul orang-orang yang mudah memberikan aib kepada pemimpin kaum muslimin di mimbar-mimbar mereka, di kegiatan-kegiatan mereka, waliyadzubillah. Maka kaum muslimin wajib untuk menyampaikan hal ini, wajib untuk menyampaikan hal ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, setelah kita mengetahui wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak kepada mereka meskipun mereka berbuat kezaliman. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wala naqulu innahu yuskatu ala ma yasduru minal hukami min akhta. Tidak kita katakan, nah ini kata Syekh Shalih Fauzan, ini poin penting juga, Pak. Tidak kita katakan didiamkan atas apa yang muncul dari pemimpin dari kesalahan-kesalahan mereka. Bukan berarti kita diam, kita ridha kepada kezaliman mereka. Misalkan betul-betul ada pemimpin yang memerintahkan kepada maksiat, oh ridha saja kita, tidak boleh, Pak. Ya, bukan berarti kata beliau kita diam terhadap apa yang muncul dari mereka dari kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran. La, kata beliau, bal tu'alaju walakin tu'alaju bittariqatis salimah. Akan tapi wajib bagi kita tu'alat, diobati, maksudnya dinasihati. Kalau ada kesalahan pemimpin kaum muslimin, wajib tetap untuk dinasihati dan tidak boleh ridho kepada kemaksiatan atau kesalahannya. Akan tetapi yang membedakan kita dengan dakwah harakiyah, dakwah-dakwah yang menentang jalan as-sunnah adalah bagaimana cara menyampaikan nasihat ini yang menjadi poin perbedaan. Makanya kata beliau, lakin tu'alaju bittariqatis salimah. Akan tapi situasi tersebut diobati dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar dalam menasihati pemimpin? Nah, ini disebutkan, Pak. Ya, kita udah tahu, Pak. Tadi pemimpin kaum muslimin bukan malaikat, pasti melakukan salah atau tidak? Pasti melakukan salah. Kewajiban kita mendengar dan taat kepada mereka selama bukan kemaksiatan. Ada maksiat tidak kita dengarkan, tidak boleh kita taati, tapi tidak berarti kita mencabut tangan ketaatan dari ketaatan-ketaatan atau yang lain yang tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kata beliau, ya, di antara caranya, bagaimana cara kita menasihati pemimpin kaum muslimin, bil munasahati lahum sirran, dengan cara menyampaikan nasihat secara diam-diam. Ya, Pak, ya? Dengan cara menyampaikan nasihat secara diam-diam, bukan di tengah keramaian, ya. Bukan di tengah keramaian, ya. Wal kitabati lahum sirran. Kalaupun tidak bisa memberikan nasihat secara langsung, boleh menulis. Itu pun kalau menulis, kalau mungkin bahasa kita surat, sampaikan surat. Itu pun suratnya secara diam-diam, tulisan, dengan tulisan secara diam. Ini di zaman beliau mungkin di waktu itu, Allah taala alam, ya. Bil munasahati lahum sirran, memberikan nasihat secara empat mata atau menulis kepada mereka secara empat mata. Walaysat bil kitabati allati tuktab wa yuwaqqi' 'alaiha jam'un katsirun. Nah, ini kata beliau, bukan dengan cara menulis kemudian ditandatangani oleh kebanyakan orang. Ini seperti apa, Pak, namanya? Petisi. Misalkan dikumpulkan, ya, ini kesalahan-kesalahan pemimpin, kemudian disebarkan berapa banyak ya masyarakat yang setuju terhadap kezaliman ini.
ditandatangani petisi dan lain sebagainya. Ini mungkin mirip dengan yang demikian. Bukan itu caranya, kata Syekh Shalih Fauzan. Wa tuwazza'u 'alan nas, setelah tadi ditandatangani, kemudian surat tersebut itu dibeberkan, diberikan kepada orang-orang agar orang-orang tahu kesalahan pemimpin. Hadza la yajuzu, ini tidak boleh. Bal tuktabu kitabah sirriyah fiha nasihah, akan tapi ditulis di dalamnya tulisan yang diam-diam yang di dalamnya ada nasihat. Berarti boleh tidak Pak menasihati pemimpin? Boleh. Perkara selanjutnya adalah nanti siapa yang boleh menasihati, itu nanti akan ada pembahasannya Pak. Tapi bolehkah menasihati pemimpin? Boleh, ya. Dengan cara tadi kita sampaikan secara diam-diam, dan ataupun kalau ditulis dengan diam-diam sampai kepada mereka. Tusallamu liwaliyil amr, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin, au yukallamu syafawiyan, atau berbicara kepada pemimpin dengan 4 mata sekaligus. Itu boleh, ya, boleh. Ammal kitabatul lati tuktabu wa tusawwaru wa tuwazza'u 'alan nas fa hadha 'amalun la yajuz innahu tashhirun. Bahkan apabila kita menulis misalkan kemudian tulisan kita itu kita sebarkan kepada orang-orang, ya, maka ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Ini justru mengumbar aib, ya. Wa huwa mislul kalami 'alal manabir. Bahkan ini kata Syekh, baik, tulisan-tulisan ini mungkin di zaman beliau, ketika beliau menjawab ini, mungkin ini masih di zaman surat, ya, surat, kemudian surat itu dibeberkan kepada orang-orang tentang aib-aib pemimpin. Ini tidak boleh Pak. Wallahu ta'ala alam. Mungkin seperti sekarang kalau kita nulis status Pak jangan Pak, dikit-dikit, ya, komplain, ya, merendahkan pemimpin kaum muslimin dengan status-status kita, ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, mislul kalami 'alal manabir, ini persis seperti orang yang mengumbar aib pemimpin di mimbar-mimbar, di podium-podium, itu sama persis kata beliau. Bal huwa asyad, bahkan tulisan itu lebih parah. Tulisan mencela pemimpin itu lebih parah daripada sekedar membicarakan aib pemimpin di mimbar-mimbar. Kenapa kata beliau? Balil kalamu yumkin an yunsa, karena perkataan itu mungkin bisa dilupakan, lupa orang Mbak. Misalkan ada orang yang naik podium kemudian dia menyebutkan A sampai Z terhadap aib-aib pemimpin, pulang orang itu mungkin lupa aibnya. Dari 10 tadi yang disebutkan mungkin 2 yang ingat, 8-nya lupa, ya. Walakin al-kitabah tabqa wa tatadawalah al-aidi. Akan tapi tulisan itu bisa tetap ada. Di sini beliau sebutkan bisa digandakan. Kalau sekarang mungkin apa Pak? Status kita bisa di screenshot, disebarkan. Wah, ini adalah aib-aib pemimpin. Justru ini lebih susah dilupakan, ya atau tidak? Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, tulisan yang seperti ini bahkan lebih parah daripada sekedar mencela pemimpin kaum muslimin di mimbar-mimbar. Karena ucapan bisa lupa orang, tapi ketika tulisan orang masih ada. Waliyadzubillah. Falaysa hadza minal haqqi, maka yang seperti ini bukanlah kebenaran. Bukanlah kebenaran, ya baik. Maka muncul orang-orang sekarang mudah menulis di status media sosial tentang keburukan pemimpin kaum muslimin, ya. Kemudian di kegiatan-kegiatan mereka, ya, mudah untuk mengumpat pemimpin kaum muslimin. Maka pian-pian yang tahu maka wajib untuk menyebarkan akidah ini Pak. Ya, akidah ini terasa asing. Waliyadzubillah, bahkan akidah seperti ini dikatakan penjilatnya pemimpin. La haula wala quwata illa billah. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para ulama, disusun dalam kitab-kitab mereka, semuanya penuh. Kitab-kitab akidah disebutkan tentang taat kepada pemimpin, tidak boleh berontak kepada mereka. Mendengar dan taat, tidak boleh mengumbar aib mereka. Ya. Kita hanya menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Maka Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada hal tersebut. Hendak azan isya Ustaz. Nggih. Saatnya azan isya. Berarti ini boleh disambung enggak Ustaz habis salat kan Ustaz? Habis isya nggih. Kalau pian berkenan ulun tambahkan habis isya insyaallah. Nggih Allah taala. Habis azan Ustaz. Ulun tergantung ustadzun aja insyaallah. Ayo Ustaz lah, kita azan dulu. Allah taala alam. Barakallahu fikum. Habis azan tadi Ustaz lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Taib, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib. Maka akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tadi kita memiliki kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama, ya, seorang itu boleh melakukan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadisnya sahih kata para ulama, innallaha yarda lakum salatha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian dalam 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, anta abuduhu wa la tusyriku bihi syai'an, kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kalian berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembahasan ini, wa antunasihu min man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati pemimpin kaum muslimin atau pemimpin yang memimpin perkara kalian. Ya Pak ya? Berarti boleh menasihati? Boleh Pak. Boleh menasihati dengan cara yang benar, bukan dengan cara turun ke jalan, dengan cara menimbulkan benih-benih kebencian kepada pemimpin kaum muslimin. Di antara bentuk menimbulkan benih kebencian yang sekarang seperti apa Pak? Ya, status tadi Pak. Ya. Siapapun itu yang dikatakan ustadz kah atau tidak kah, tapi memberikan provokasi kepada kebencian kepada pemimpin kaum muslimin, ya, yang menimbulkan ghirah kepada kaum muslimin untuk mencela pemimpinnya, maka dikhawatirkan ini masuk, ya, waliyadzubillah. Maka nasihat boleh. Nah sekarang poin berikutnya Pak, siapa yang boleh menasihati pemimpin? Siapa yang boleh menasihati pemimpin? Sebelumnya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya.
Kata Rasulullah SAW, man arada ayyan sahali sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan. Siapa orang yang ingin menasihati pemimpin dalam sebuah perkara, maka jangan ia tampak-tampakkan. Ini siapa yang ngomong, Pak? Rasulullah SAW. Walakin liya'khudh biyadih, akan tapi pegang tangannya, fayakhluwa bihi, berdua-duaan dengannya, fa in qabila minhu fadak, apabila diterima maka itulah tujuan kita. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah, apabila tidak terima maka dia telah menunaikan kewajibannya untuk menasihati pemimpin. Sekarang siapa yang harus menasihati pemimpin? Ya baik, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 orang yang boleh menasihati pemimpin. 4 orang setidak-tidaknya yang boleh menasihati pemimpin. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa aula man yakumu bin nasihati liwulatil umur. 4 orang yang berhak menasihati pemimpin. 4 orang yang berhak menasihati pemimpin. Yang pertama, 1, kata Syekh Shalih Fauzan, humul ulama. Yang pertama adalah mereka para ulama. Bukan justru ulamanya yang mencela pemimpin, bukan justru ulamanya yang menggelorakan girah masyarakat untuk memberontak kepada pemimpin. Justru nasihat yang disampaikan dari para ulama secara diam tadi yang akan meredam kebencian kepada pemimpin kaum muslimin. Berarti yang pertama siapa, Pak? Humul ulama. Yang kedua, wa ashabur ra'yi al-masyurah wal masyurah. Kalau kita bisa terjemahkan secara bebas, yang kedua adalah orang-orang yang kompeten dalam bidangnya. Ya, orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan di dalam bidangnya, ya, maka mereka yang memberikan masukan dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, ya, wa ahlul halli wal aqd. Wa ahlul halli wal aqd. Yang ketiga adalah orang-orang ahlul halli wal aqd, orang-orang yang memiliki pengaruh. Ya, Pak. Ulun tadi sebutkan 4, Pak, ya, salah. Ada 3 saja yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala di sini. Maka 3 orang yang berhak memberikan nasihat kepada pemimpin. Berhak. Caranya seperti apa, Pak, tadi? Caranya dengan tidak dalam terang-terangan, sampaikan. Bukan dengan di atas mimbar, bukan dengan di kajian-kajian, bukan dengan di acara-acara apapun itu, lawakan ke apapun segala macam. Ya, ini menghina pemimpin kaum muslimin. Ya, ini bukan caranya salaf. Ini bukan cara dan metodenya manhajus salaf. Apapun terserah orang mau katakan kita penjilat penguasa, terserah. Kita hanya sampaikan apa yang dipahami oleh para salaf. Begitulah keadaannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu perkara dari keamanan atau dari ketakutan, mereka menyebarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Kalau sekiranya, kata Allah, mereka mengembalikannya kepada Rasul atau kepada pemimpin mereka, ini disebutkan, dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Ar-Rasul, itu diantaranya. Maka kata Syekh, falaysa kullu ahadin minan nasi yasluhu lihadal amri. Maka bukan setiap orang itu berhak untuk melakukan penasehatan seperti ini tadi, ya. Kujuk-kujuk orang, ya, melakukan orasi dan lain sebagainya. Ini tidak setiap orang. Waliyadzubillah. Walaysa tarwiju lil akhta'i wat tashhiru biha minan nasihati fi syai'. Bukanlah menyebarkan kemungkaran, menyebarkan aib-aib pemimpin dimanapun itu termasuk nasihat sedikit pun. Bukan nasihat itu, Pak. Bukan nasihat. Bal huwa min isya'atil munkari wal fahishati fil ladina amanu. Bahkan ini kata beliau, ini masuk dalam ayat tadi. Masuk dalam ayat tadi. Bahkan orang-orang yang melakukan penyebaran kemungkaran, yang menyebarkan aib-aib ke pemimpin kaum muslimin, ini adalah bentuk menyebarluaskan keburukan di dalam barisan orang-orang yang beriman. Tidak boleh, Pak. Ya. Wala huwa min manhajis salafi salih. Ini bukan manhaj salaf sedikit pun.
wa in kana qasdu sahibiha hasanan wa tayyiban, meskipun yang menginginkan tujuannya itu adalah baik, ya. Wa huwa inkarul munkar bizamih, yaitu adalah mengingkari kemungkaran. Lakin ma fa'alahu ashaddu munkaran mimma ankarahu, akan tetapi yang dia lakukan dari menyebarkan kemungkaran itu lebih mungkar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ya, makanya ada perkataan bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata beliau, Pak? Wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi ma huwa a'dham min al-fasadi alladhi azalathu. Kata beliau Syekhul Islam rahimahullah, barangkali la yakadu yu'rafu ta'ifatun, hampir-hampir tidak diketahui satu kelompok pun yang mereka memberontak dari pemimpin kaum muslimin, kecuali di dalam pemberontakannya itu lebih besar mafsadatnya, lebih besar kerusakannya daripada kerusakan yang dia ingin hilangkan dari pemimpin tersebut. Jadi ketika seorang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka pemberontakannya pada pemimpin kaum muslimin lebih besar bahayanya daripada bahaya yang ingin ia hilangkan dari pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya, Pak, ya? Betapa banyak di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka tidak tenang di dalam beribadah karena asalnya apa, Pak? Berontak kepada pemimpin kaum muslimin, akhirnya chaos dan lain sebagainya. Bahkan untuk bersujud kepada Allah susah, tidak tenang. Itu efek di antara efek-efek, dan ini sudah terbukti sesuai zaman, sesuai histori, tarikh. Makanya Syekhul Islam mengatakan hampir-hampir tidak ada satu kelompok pun yang keluar dari ketaatan, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, kecuali mendapatkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang dia ingin hilangkan daripada pemimpin tersebut. Makanya para ulama sampai mengatakan, Pak, ini lihat para ulama ussalaf, mereka mengatakan, ya, kata mereka, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun hatta talqaw rabbakum. Kata para ulama, bersabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian suatu zaman setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Bahkan para ulama mengatakan, isbiru fa inna jawra imamin khamsina aman khairun min haraji syahrin. Kata mereka, bersabarlah kalian dalam kezaliman pemimpin, sesungguhnya kezaliman pemimpin khamsina aman, 50 tahun itu lebih baik daripada peperangan kepada pemimpin dalam satu bulan atau kudeta. Bayangkan, Pak, kalau tidak ada pemimpin, bagaimana satu negeri itu, ya? Walaupun seburuk-buruknya pemimpin tersebut, ya, waliyadzubillah. Maka inilah nasihat para ulama ussalaf rahimahullahu taala terhadap hal tersebut. Kemudian kata para ulama, di antara, ini poin yang berikutnya, mungkin ini sebagai penutup. Setelah kesimpulan tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa ala salasati aqsam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia di atas 3 macam. Ini berdasarkan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, manusia di dalam mengingkari kemungkaran terbagi menjadi 3. Termasuk di dalamnya mengingkari kemungkaran para penguasa. Yang pertama, ya, di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, ya, termasuk kemungkaran penguasa, falyughayyirhu bi yadihi, maka rubahlah dengan tangan. Ini dijadikan oleh mereka yang, ya, bergelut di dalam dakwah harakiyah, ya, yang mereka senang dalam hal-hal yang demikian ini. Rasul SAW mengatakan, kita melihat kemungkaran kepada pemimpin, maka rubah dengan tangan kita. Maka lihat penjelasan para ulama, betul Rasul SAW mengatakan demikian, akan tapi maksudnya apa, Pak? Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Kata Syekh Shalih Fauzan, man yastati'u ayyuzilal munkar biyadihi wa huwa sahibus sultah, ay waliyal amri aw man wukila ilaihi al-amru min al-hayati wal umara'i wal qad. Kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan,
yang merubah dengan kemungkaran dengan tangannya itu adalah sahibus sultah. Ini adalah hak pemimpin. Berarti siapa yang merubah kemungkaran dengan tangan, Pak? Pemimpin. Berarti pemimpin berhak merubah kemungkaran yang terlihat pada dirinya. Dia langsung merubah dengan tangannya, boleh tidak, Pak? Ini hak pemimpin. Atau kata beliau, maka disebut auman wukila ilaihil amru, atau yang diwakilkan oleh pemimpin. Pemimpin mewakilkan kepada seseorang untuk menghilangkan dengan langsung, secara langsung kejahatan atau keburukan, maka boleh, ya, maka boleh, ya. Ini termasuk yang disebutkan oleh para ulama, ya. Maka tidak boleh, Allah Ta'ala alam, ya, yang sebagaimana ulun dengar dari guru-guru kita, tidak boleh ada kemaksiatan kita langsung main hakim sendiri, ya, langsung merobohkan ini dan itu. Panggil para pemimpin, sampaikan kepada mereka, di sini ada kerusakan, di sini ada, ya, penyelewengan, sampaikan urusan mereka. Yang penting kita sudah sampaikan, ya. Yang kedua, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Siapa yang dengan lisan ini, Pak? Ya, maka di sini disebutkan oleh beliau al-alimul ladzi la sulta lahu, seorang alim yang dia itu tidak memiliki kekuatan dan wewenang. Dia alim, seorang ulama tapi tidak memiliki kekuatan dan wewenang. Fayunkirul bil bayani wan nasihati, maka seorang ulama, seorang alim, dia mengingkari dengan penjelasan dan nasihat, ya, penjelasan dengan dan nasihat. Sampaikan hukum-hukum Allah, ini haram, ini halal, ya, ini sebuah kesyirikan, ini sebuah kebidahan, sampaikan. Itu termasuk mengingkari kemungkaran. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa iblaghu dzawi sulta bit tariqatil hakimah, dan menyampaikan kemungkaran kepada yang memiliki wewenang. Tadi baik, menyampaikan kemungkaran kepada yang memiliki wewenang. Ini bagi orang yang tidak mampu, ya, hanya bisa lisan, maka sampaikan dengan penjelasan. Yang ketiga, fabil lam yastati fa biqalbi, apabila tidak mampu maka dengan hati, dan itu adalah serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman. Siapa itu? Man la ilma indahu wala sultah, orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kewenang-wenangan, tidak memiliki kekuatan. Fa innahu yunkiru biqalbihi, maka dia mengingkari dengan hatinya. Maka secara umum, Pak, kemungkaran apapun yang kita dapati, ya, kalau kita bukan satu dan dua, setidaknya diingkari langsung dalam hati, ya, Pak, ya? Diingkari langsung di dalam hati, karena ini umum. Man ra'a minkum munkaran, siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, ya, kalau tidak mampu dengan, ya, merubah dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati, ya. Fayubghiduhu wa yubghidu ahlahu, maka dia benci dan membenci orangnya, ya, dari kemungkaran tersebut. Ingkari dengan hati, ya. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ya'taziluhum, dan menjauh dari mereka. Nah ini, Pak, ya, kalau ada kemungkaran kita benci, kita ingkari, kemudian menjauh. Ada misalkan stand up komedi menjelek-jelekkan agama Islam, menjelek-jelekkan pemimpin kaum muslimin, tertawa juga kita, Pak. Ini kemungkaran, Mbak, ya. Sudah ditinggalkan hal-hal yang demikian. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, karena bukan wilayah kekuasaan kita tidak bisa menasihati, jangan didengarkan, ya, jangan didengarkan, tinggalkan hal-hal yang demikian, ya. Cari hal-hal yang lebih bermanfaat, apalagi itu adalah singgungannya kepada merendahkan Islam, waliyadzubillah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking jauhnya mereka terhadap ilmu agama Islam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Terakhir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup, ada sebuah syubhat yang dilontarkan, ini sering disampaikan dan ini ada bantahannya, ya, yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ingin mencela pemimpin kaum muslimin.
mereka berdalil dengan sabda Rasul SAW. Nah ingat ini tadi Pak, tidaklah satu kelompok di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah kecuali mereka berdalil dengan hadis. Jadi jangan pikir orang-orang yang menyimpang itu tidak memiliki hadis. Bisa jadi satu Pak, kata para ulama dua kemungkinannya. Satu, dia berdalil dengan hadis yang lemah, dhaif atau palsu, atau dia berdalil dengan hadis yang sahih tapi dengan pemahaman sendiri, tidak merujuk kepada para ulama. Maka dalilnya ada mereka Pak. Ya, orang-orang sekarang ya, membantah ya dakwah sunnah dengan menampilkan referensi-referensi yang luar biasa, tapi ternyata referensinya tidak benar, referensinya lemah dan lain sebagainya. Nah diantaranya adalah ya sebuah hadis bahwasanya Rasul SAW mengatakan inna min a'dhamil jihadi kalimata adlin inda sultanin jair. Sesungguhnya di antara sebesar-besar jihad adalah kalimatul adl, kalimat yang adil yang kita sampaikan kepada pemimpin yang zalim. Ya, maka ini kata mereka adalah dalil bolehnya kita menyampaikan kesalahan, ya, atau mungkin kata mereka memberontak, menyampaikan aib-aib pemimpin kaum muslimin. Maka di antara para ulama mengatakan ya dalam hadis ini ya mereka mengatakan para ulama yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimatu adlin fahal hadzal ladzi taquluhu wa taf'aluhu haqqun wa adlun. Bantahan pertama kata para ulama, Rasul SAW mengatakan kalimatu adlin ya sebaik-baik jihad, sebesar-besar jihad adalah kalimat yang adil yang disampaikan di sisi pemimpin yang zalim. Sekarang dikatakan ya di antara bantahan yang pertama, apakah Rasul mengatakan kalimatu adil, kalimat adil, apakah yang kalian ucapkan dan kalian perbuat itu adalah hak dan adil? Maksudnya ditimbang dari syariat. Maksudnya apakah dengan mencela kaum muslim, mencela pemimpin kaum muslimin di mimbar-mimbar, mengumbar aib-aib mereka, apakah itu dibenarkan secara syariat? Ya, hal hadzal ladzi taz'umuhu sabit indana fil ilmi syar'i. Apakah yang kau lakukan itu telah dibolehkan di dalam agama? Padahal jelas-jelas menyampaikan keburukan pemimpin itu boleh atau tidak berdasarkan hadis-hadis tadi? Tidak boleh. Ya, bagaimana engkau bisa mengatakan kalimat engkau itu adalah kalimat adil sedangkan yang engkau lakukan itu menyelisihi dalil? Itu yang pertama. Yang kemudian, hal anta hina ma qulta hadhil kalimah qultaha inda sultanin jair. Ini juga bagus bantahannya. Karena kata Rasul SAW sebaik-baik atau seagung-agung jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil di sisi pemimpin yang zalim. Kata Syekh Umar Bazmul, apakah engkau ketika mengucapkan kalimat tersebut engkau ucapkan di sisi pemimpin yang zalim, di sisinya, atau engkau ucapkan sebaliknya, atau engkau katakan misalkan ana qultuha fil masajid wa fil muhadarat, hendak aku mengucapkannya di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, di kajian-kajian. Qulna lahu, maka kita katakanlah la budda an taqulaha inda sultanin jair. Ini maksudnya gini Pak, mereka berdalil ini untuk membolehkan perbuatan mereka, melegalkan perbuatan mereka untuk menyampaikan keburukan di mimbar-mimbar, di depan umum. Padahal kalaupun benar hadisnya, kalaupun memang benar pemahamannya, itu adalah menyampaikan nasihat di sisi inda sultanin jair, di sisi pemimpin yang zalim. Berarti tidak ada bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya kita menasihati pemimpin secara diam-diam. Tapi yang mereka praktekkan adalah mereka gunakan hadis ini justru untuk mengumbar aib pemimpin kaum muslimin di demo-demo mereka, di mimbar-mimbar mereka. Mereka sebutkan di halayak ramai. Maka ini tidak cocok, kata para ulama. Maka ini tidak cocok. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama tadi Pak. Setiap kelompok di antara kelompok-kelompok kaum muslimin pasti mereka berdalil. Imma dalilnya benar tapi pemahamannya salah, atau mereka sudah berdalil dengan dalil yang salah duluan dari sejak awalnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita selalu senantiasa ya mengingat ya poin-poin seperti ini, karena terkadang seorang itu terlihat ketika hal-hal yang demikian ya, fitnah ada, maka muncul dalamnya seperti apa, dia mencela pemimpin kaum muslimin dan lain sebagainya. Maka ini harus selalu diingatkan kepada kaum muslimin
agar mereka atau agar kita seluruhnya benar-benar bisa istiqamah di jalan akidah yang benar. Maka pelajari lagi, Pak. Kita semuanya pelajari lagi akidah dari awal sampai habis. Jangan bosan, Pak. Jangan bosan, tidak boleh bosan. Kalau sudah kitab selesai satu, maka ulang lagi, belajar lagi, ya. Jangan sampai kita mengatakan usul salah lagi, usul salah lagi, subhanallah, qaidul arba lagi, qaidul arba lagi, la ilaha illallah. Jangan, Pak, jangan pernah bosan. Ulang lagi, terus lagi. Ada ustadz kita yang mengajarkan itu, datang lagi, belajar lagi dari awal. Ya Pak, ya, mudah-mudahan itu adalah sarana pertolongan Allah agar kita istiqamah, lebih-lebih di zaman yang seperti ini. Dan yang terakhir, belum tutup, jangan dengarkan syubhat. Jangan dengarkan syubhat, Pak. Ya, jangan pian petantang petenteng di YouTube bisa jauh Ustaz sudah belajar akidah banyak. Jangan, Pak. Jangan. Ada syubhat, ini kayaknya keren nih, banyak referensinya ustadznya dan lain sebagainya, membantah pemahaman salafi dan lain sebagainya. Jangan didengarkan, sudah, ya. Jangan membuat hati kita keruh. Karena ujung-ujungnya menakut Ustaz. Kayak apa nih Ustaz lah? Pian seorang yang membuka ruang. Sekali sudah masuk syubhat, karena ustadznya yang kena. Maka jangan sampai membuka hal-hal yang demikian. Sudah, dengarkan yang al-haq, tinggalkan syubhat. Biarkan orang berkata apa, kita tetap seperti ini. Harus istiqamah, tidak boleh tidak istiqamah. Harus istiqamah, Pak, ya, sampai mati. Maka kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita istiqamah sampai mati di manhaj ahli sunnah, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya Pak, ya, belajar akidah, belajar tauhid, syirik, bid'ah kita pelajari, muamalah dan sebagainya, sampai kita mati dalam keadaan istiqamah. Tidak boleh tidak istiqamah, harus istiqamah. Ya, maka minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan yang demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun banyak terima kasih kepada Ustadzuna Ustadz Wahid. Ini seharusnya jadwal sidin, tapi sidin yang berkenan ya untuk mengizinkan. Mudah-mudahan orang pen selalu bisa untuk hadir di kajian sidin dan kajian-kajian guru-guru kita yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.